Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia di channel saya, di channel Mantri Ngapak. Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah subscribe, sudah like, dan sudah share tentang video saya. Hari ini saya ingin menjelaskan ke teman-teman semuanya tentang bagaimana caranya kita melakukan identifikasi area berisiko di bab 1 standar 4 kriteria 1 MP3 ya. Kalau MP1 di MFK ini kan mengenai program ya. Program saya kira nggak usah saya jelaskan, teman-teman sudah tahu. Yang kedua mengenai bukti kita itu menyediakan fasilitas pada orang-orang dengan kebutuhan khusus juga nggak usah saya terangkan. Ini mungkin yang ilmu baru ini ya. Jadi memang kita diminta untuk mengidentifikasi area-area berisiko. Kalau di pokok pikiran itu dari huruf A sampai huruf F. Jadi dari mulai program keamanan dan keselamatan, kita tahu bahwa daftar identifikasi area berisiko di UPTD Puskesmas meliputi dari A sampai huruf F ya. Yang pertama adalah program keamanan dan keselamatan. Ini jenis risiko keselamatan dan keamanan di Puskesmas. Ini penculikan bayi ya. Kemudian yang kedua adalah pencurian. Yang ketiga adalah pasien lari, hilang atau kabur. Yang keempat adalah kekerasan fisik, dan yang kelima adalah cedera fisik ya. Ini di keamanan dan keselamatan. Kemudian untuk area resikonya saya kira silakan disesuaikan dengan kondisi di puskesmas. Kemudian yang kedua Yang kedua adalah bahan berbahaya dan beracun. Jenis risikonya adalah tertusuk jarum, ledakan tabung gas dan tabung oksigen, keracunan makanan, keracunan gas, tumpahan limbah B3, pencemaran sampah. Ini kalau di puskesmas masing-masing misalkan nggak ada gas dan sebagainya ya tentu harus tidak harus 6-6-nya. Ini kan saya bikin seideal mungkin kemungkinan walaupun hanya sedikit potensinya. Yang kedua adalah manajemen bencana. Identifikasi risikonya adalah gempa bumi, kemudian kecelakaan lalu lintas massal, ledakan, mungkin tambah lagi nggak apa-apa tsunami misalkan atau banjir sesuai dengan kondisi masing-masing. Selanjutnya yang keempat adalah proteksi kebakaran. Risiko kebakaran, tidak terlaksana inspeksi dan uji fungsi peralatan pencegahan kebakaran, ada alarm, jalur evakuasi, dan APAR. Kemudian yang kelima adalah peralatan medis ya. Ini adalah risikonya adalah tidak terlaksananya kegiatan inspeksi uji alkes. Nah, yang terakhir adalah sistem utilitas air dan kelistrikan, gas medik, yaitu defisit air, listrik, dan gas medik. Nah, ini terkait dengan defisit air listrik ini juga 147 memang kita harus menjamin bahwa keberlanjutan utility kelistrikan air dan gas medik itu 7 hari 24 jam. Artinya memang kita tidak boleh kekurangan air, kekurangan listrik, dan kekurangan oksigen. Andaikan pun kita kekurangan utility itu, kita harus punya prosedur-prosedur. Misalkan kita sudah punya genset yang dalam hitungan detik sudah nyala, kita sudah punya kontak PDAM, dalam hitungan jam air sudah bisa mengalir di kantor pakai tangki dan sebagainya ya. Kemudian ini EP yang keempat, yaitu mengenai register risiko MFK. Ini sebetulnya sama dengan yang lain. Ini yang pertama adalah penculikan bayi. Ini risikonya adalah risiko tinggi ya.
Penyebabnya karena belum terlaksana identifikasi pengunjung. Jadi pengunjung masuk ke masing-masing ruangan tanpa ada identifikasi. Kelalaian petugas jaga yang tempat CCTV belum terpasang pada tempat strategis di puskesmas ya. Kemudian akibatnya pengunjung yang datang ke puskesmas tidak semua terdeteksi nih, semua terdeteksi dan teridentifikasi. Yang kedua adalah keluar masuk pengunjung tidak termonitor dengan baik oleh CCTV. Pencegahannya agar ada prosedur untuk mengidentifikasi pengunjung sebagaimana nanti dijelaskan di 142 EP1 ya. Mungkin pakai CCTV, buku tamu, menggunakan name tag, menggunakan CCTV sekali lagi, kemudian menggunakan satpam ya, mungkin ya, pengamanan ya. Penanganannya membuat laporan kejadian sentinel kepada pemimpin puskesmas jika terjadi, melaporkan kronologi kejadian kepada aparat yang berwenang, penanggung jawabnya tata usaha. Ini pencurian juga sama, kita lihat di tertusuk jarum. Saya kira tidak semua petugas mentaati prosedur penyuntikan yang aman, recapping atau penutup jarum saat selesai menyuntik, jadi dibuka lagi saat menyuntik. Kemudian jarum terlepas, akibatnya petugas tertular penyakit. Pencegahannya adalah eliminasi, yaitu singkirkan jarum suntik dan benda tajam dari area kerja. Yang kedua adalah engineering control, suatu kontrol yaitu menggunakan alat bantu melindungi ya. Ini seperti ini warna hijau itu sedang ya, dampaknya 2, probabilitasnya 4. Saya kira teman-teman juga paham. Ini warnanya merah, ini ledakan tabung O2 dan sebagainya. Ini warnanya merah, dampaknya 5, probabilitasnya 1. Kemudian yang lain ini keracunan makanan, ini keracunan makanan ini dampaknya 4, probabilitasnya 1, warnanya kuning tinggi. Kemudian ini lagi keracunan gas monoksida, warnanya merah, ekstrim, dampaknya 5, P-nya 1. Kemudian tumpahan limbah, dampaknya 3, P-nya 2 atau probabilitasnya 2, sedang. Ini pencemaran sampah domestik, dampaknya 2. Kalau dampaknya 2 itu berarti kalau 1 kan ekstrim, yang kedua adalah mayor, moderat, minor ya, minor. Dampak P-nya adalah 2 atau disebut dengan unlikely, sangat jarang. Nah, minimnya kesiapsiagaan bencana itu dampaknya 3, moderat, P-nya 3 atau probable ya, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh register risiko MFK ya. Silakan yang berminat silakan bisa hubungi saya lewat WA di 081225942968. Sekali lagi moga-moga teman-teman semuanya mampu dan bisa secara mudah untuk memenuhi dokumen-dokumen akreditasi yang ketat. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like and subscribe Mantri Ngapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di tema-tema yang lain.